imanan ma'a imanihi. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi salatan wa salamuhu ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan aw anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilka amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wonten ngarsanipun para sepuh haji sepuh, ini sepuh ingkang kula hormati, Bapak Ibu jamaah pengajian rutin setengah bulan sekali di Mushola Al-Falah Kuden Alun Karangawem yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita senantiasa berpuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat, inayah dan hidayahnya yang selalu tercurahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini dalam cuaca yang tidak hujan, biasanya kemarin hujan terus, ya, beras gitu ya. Sekarang cuaca terang dan tidak hujan, alhamdulillah akan menambah semangat kita untuk bertanding, utamanya memahami ayat-ayat Allah lewat Al-Quran, karena Al-Quran itu bahasa Arab, bukan bahasa ibu, ya, bukan bahasa kita, sehingga harus sama-sama kita pahami. Sehingga Al-Quran ini tidak hanya cukup dibaca sudah merupakan ibadah, Pak. Menghafal apalagi, tapi akan lebih baik dipahami, dihayati, kemudian diamalkan. Itu yang terpenting. Jadi Al-Quran itu konsep hidup yang diberikan oleh Allah, dari Allah, pasti maju. Tapi untuk bisa tahu Al-Quran itu maju, maka harus dipahami. Kalau dulu zaman kolonial Belanda penjajah Belanda, sehingga Islam harus memahami Al-Quran itu tidak boleh. Karena apa? Tahu bahwasanya Al-Quran itu mengingatkan orang yang lupa, membangunkan orang yang tidur, memberitahukan orang yang belum tahu, sehingga penjajah khawatir kalau nanti umat Islam itu memahami Al-Quran, maka tidak akan lama penjajahan. Nah, ya zaman darat memang berupaya bagaimana Islam lewat Al-Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, dihafal saja, tapi harus diamalkan. Itu yang dipraktekkan oleh para pendahulu kita seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dari pertemuan ini selalu mendapatkan paling tidak secercah ilmu lah tentang penjelasan dan petunjuk Al-Quran. Karena terus terang saja Al-Quran itu petunjuk hidup, pedoman hidup, ya. Warak bakal petunjuk dan pedoman hidup ini bisa kita lakukan manakala kita lepas. Maka harus kita
sudah banyak kitab-kitab tafsir, buku-buku tafsir itu banyak. Yang termasuk malam hari ini saya juga pakai bukan tafsiran saya, ya, tapi tafsiran dari penyusun kitab tafsir. Karena untuk menjadi mufassir, orang yang bisa menafsirkan Al-Quran itu memang butuh perangkat yang banyak, ya, syarat yang banyak. Maka kita hanya bisa memahami mana Al-Quran dari kitab tafsir atau buku tafsir. Jadi bukan berarti Muhammadiyah itu tidak menghargai ulama, menghargai. Ya, dibilang Muhammadiyah tidak memakai ulama, siapa bilang? Cara memahami Al-Quran ini juga memakai pemahaman para ulama, para mufassir. Cuma di Muhammadiyah itu diambil mana yang lebih mendekati kebenaran. Apakah ada mufassir yang tidak mendekati kebenaran? Semua penafsiran itu boleh. Ya, hanya saja di Muhammadiyah itu tidak terpaku pada satu pendapat. Muhammadiyah mengambil pendapat yang terkuat, yang dianggap kuat, itu yang diberlakukan. Beda Pak dengan organisasi-organisasi lain seperti Ikhwanul Muslimin. Itu kan dia harus memakai apa? Memakai pendapatnya tokohnya siapa? Yang Ikhwanul Muslimin itu berarti Hasan Al-Banna. Mau tidak mau pakai itu. Kemudian Wahabi itu pakai pendapatnya, tafsirnya Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian nanti ada lagi kelompok lain itu memakai satu pendapat. Kalau di Muhammadiyah tidak, pendapat ulama tetap dipakai, tapi mana yang terkuat itu di Muhammadiyah seperti itu. Makanya ada yang namanya majelis taji. Majelis taji itu tugasnya apa? Ya mentaji itu apa? Mencari pendapat yang terkuat dari pendapat-pendapat ulama yang ada. Jadi sekali lagi jangan sampai salah paham. Nanti dibilang Muhammadiyah, nanti ulama, saya bilang ulama, tetap dalam memahami hadis, dalam memahami Al-Quran itu tetap memakai sarana pendapat para ahli ulama. Itu Bapak-bapak sekalian, Ibu yang saya hormati sebagai pengantar kami, ya. Kemudian yang disinggung Pak Ahmadi tadi betul, di Allah itu dekat dengan kita. Kalau kita mau mendekat, ya, apa yang kita minta silakan menjadi hajat kita mohonkan kepada Allah. Kata Allah, firman Allah itu, ya, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku Allah, ya, aku Allah maksudnya, niscaya aku Allah akan menjaga, mengabulkan. Jadi oleh karena itu waktu-waktu yang tadi disinggung oleh Pak Rahmati seperti tengah malam atau sepertiga malam yang terakhir, kalau Rasulullah senangnya sepertiga malam yang terakhir. Nah, kita itu kalau bangun pas jam 12 sholat, baik kesel turun bisa subuh 12. Subuh 12. Makanya Rasulullah itu memberikan contoh sepertiga yang terakhir, karena pas sepertiga yang terakhir tengah malam itu nanti akan nyambung terus dengan subuh. Tadi Pak Mati betul, jadi di sholat kita sudah melaksanakan itu, coba warattilil Qur'an tartila, ya. Jadi membaca Quran dengan tartil setelah kita melaksanakan qiyamul lail atau sholat hajat. Itu yang, jadi Allah sudah memberikan jalan yang termudah bagi kita.
ketika kita punya hajat apa, nangislah kepada Allah, mengadulah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Karena jalan keluar yang dari Allah itu tidak seperti jalan keluar yang diberikan oleh manusia. Sering di luar nalar, sering terjadi apa yang kita minta itu di luar nalar ternyata dijabai Allah. Jadi itulah kekuasaan Allah. Kalau Allah itu menghendaki, ya tidak ada seorang pun yang menolak, yang menghalang-halangi. Kalau Allah sudah menghendaki, punya iradah, mau mengabulkan doa seorang hambanya yang meminta-minta kepadanya, tidak ada siapapun yang bisa menghalangi kabul Allah. Tapi kalau Allah memang baru menahan, belum dikabulkan, tidak ada sesuatu pun yang bisa memberi kalau Allah belum memberi. Oleh karena itu, kalau kita mohon doa kepada Allah kalau belum diberi, ya jangan putus asa, terus saja tuluskan niat dan hajat kita itu hanya kepada Allah. Gitu. Ya tentunya kalau memang ada upaya-upaya lahir, ya itu ya harus dihiari. Contoh saja, nek kepingin apa kecukupan, ya cuma dua toh, betul nggih? Apa? Ya ikhtiar, usaha, lah betul-betul apa lah, ya. Ya, desa begitu mau jualan umpamanya, istikharah dulu tuh. Nabi memberikan cara yang paling indah, paling rasional. Ya, kalau kepingin apa, mungkin di antara pilihan-pilihan itu kok banyak, mohonlah kepada Allah, beristikharah kepada Allah. Allah akan memberikan pilihan yang terbaik. Inilah Islam. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang sulit kalau kita terus mau mendekat kepada Allah. Kata Allah, ana inda dhanni abdi. Aku Allah itu dia tergantung prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka dia jauh dari aku, ya aku jauh dari dia. Kalau dia mendekat kepadaku, aku akan lebih dekat pada dia. Sampai di dalam hadis qudsi itu dikatakan, kalau dia itu mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku akan berlari, kata Allah. Itu memberikan rasionalitas Allah itu lebih daripada kita. Usaha kita itu akan dijabai Allah dengan segala yang lebih. Ini bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang saya hormati sebagai pengantar kami, agar kita semakin yakin dengan Islam kita, dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang ada, ya, di mana itu memberikan jalan keluar bagi segala kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk itu mari kemudian yang terakhir, ini tadi sudah disampaikan Pak Ahmadi, jadi seperti yang saya sampaikan 1 bulan yang lalu, Pak Ahmadi bilang, menyampaikan bahwa ikut jejak digital, ya. Alhamdulillah saya hanya ngomong kepada pengurus Rasisme, bisa enggak diadakan jam digital? Bisa Pak, itu dari Solo Pak, pesannya dari Solo. Jadi alhamdulillah malam hari ini sudah kita bawa, dan mudah-mudahan ini tadi betul yang dikatakan Pak Ahmadi, Pak Haji, mudah-mudahan dengan jam ini selalu mensupport kita, memotivasi kita dalam jamaah kita, menjaga waktu kita. Paling tidak musola ini 5 waktu itu jangan kosong, betul Pak? 5 waktu jangan kosong, jadi terus ada yang jamaah. Insya Allah nanti hari demi hari akan semakin makmur, ya. Dengan jam ini nanti ada ingatan waktu, kemudian ketika jamaah mau dilaksanakan itu ada kode. Jadi nunggu waktu iqomah itu berapa menit itu ada, ya, nanti diset oleh dari angkatan muda yang malam ini rawuh yang bisa ikut dalam kajian. Jadi itu mudah-mudahan jam ini memberikan manfaat yang banyak, sehingga siapapun yang menjadi sarana adanya jam ini, ya, memberikan infaknya,
kepada lewat majlismu, mudah-mudahan selalu diberikan tambahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang memanfaatkan ini juga semakin semangat di dalam mendekat kepada Allah dengan cara ibadah kita dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita buka kembali ya. Pengantarnya 17 menit. Ya. Kita buka kembali surah Al-Baqarah. Kita mulai dari ayat tentang munafik. Ya, ini agak panjang memang pembahasannya. Ayatnya juga lebih banyak. Kalau orang yang takwa, orang yang beriman itu hanya 5 ayat. Orang kafir hanya 2 ayat. Tapi orang munafik ini mulai dari ayat 8 ya sampai ayat sampai ayat 20 okay. Sampai ayat 20. Jadi 8 sampai ayat 20, 12 ayat sendiri, 13 ayat sendiri. Jadi karena apa? Memang orang munafik itu rumit, sehingga Allah memberikan penjelasannya itu secara gamblang di awal Baqarah. Bapak Ibu sekalian, mari kita awali ngaji kita ini dengan bersama-sama membaca surah Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai saja langsung dari ayat 10 okay? Karena ayat 8, 9 pada bulan yang lalu sudah kita jelaskan ya. Jadi ada golongan manusia yang ketiga selain orang yang bertakwa, orang yang beriman, kemudian orang kafir. Ada lagi golongan manusia yang masuk pada orang iman, orang kafir, yaitu munafik ya. Nah, sekarang kita mulai ayat 10. Disimak kemudian saya bacakan dulu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maradun fazadahumullahu marada. Kersane fokus kalau langsung mari. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Yeah. Terus menawi panjang dipanjangkan ya. Fi itu panjang, mat panjang, mat itu panjang. Ulu lu ini juga panjang ya. Bihim kenapa bingung
idgham mimi ya. Idgham mimi ya, karena mim bertemu dengan mim gitu ya. Kemudian marodum faza ya, tanwin bertemu dengan fa, itu namanya ikhfa ya, bacaan ikhfa hakiki ya. Nggih. Oh nggih, matur sa usulipun nggih. Marodo niku wakofe napa niku? Shot lam ya nggih, ning ngene kula mboten. Ngene jeneng napa, Pak? Lam alif. Kalau lam alif itu berarti maksudnya la takif, tidak boleh berhenti. Nggih. Kalau tempat saya namanya wasol aula, shot lam ya. Wasol aula, wasol itu terus itu lebih baik. Nah, itu. Terus lebih baik berarti kalau demi nafas berhenti boleh kan itu gitu. Terusnya nek terus ape nanging boleh berhenti, tapi nek la takif itu berarti ora oleh mandek. Ya. Kalau mandek di situ maka harus mengulangi kalimat sebelumnya. Ngoten nggih? Oke. Nah, itu. Kemudian fazadahumullahu maradha. Ya. Kalau itu ngikuti waqafi lam alif maka harus diulang. Fazadahumullahu maradha wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya. Ayat berikutnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu monggo ya bener. Wa idza qila lahum Anda di mawar Pak. Ini menuruti nafas misalnya. Ya, karena itu belum ada, tidak ada tanda wakaf berhenti di situ maka diulang. Paling tidak mulai qalu anbiru, ngaten nggih. Qalu innama nahnu muslihun salah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Bapak Ibu, boten usah terlalu ideal. Nek memang awake lidahnya itu masih keluh aku wis sak-sak. Nggih, tidak usah dipaksa seperti yang saya baca. Sama boleh dulu. Nah, insya Allah mengampuni lah karena memang kita baru tahap belajar. Syukur yang sudah mahir tentu akan lebih sesuai dengan makhraj huruf yang ada, sifat huruf yang ada. Oke. Salah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Monggo. Sarang-sarang kali ayat fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun.
yukadzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Terus sekali lagi dibiasakan nek panjang dipanjangke, nek pendek dipendekke. Kata soalnya wa ida adanya panjang satu alif karena matobi i-nya panjang karena apa huruf yang berkasrah bertemu dengan ya sukun itu juga matobi makasri ya. Wa ida qila lahum Akhir kenapa mim sukun bertemu dengan a itu namanya idhar syafawi harus diwocol cetok ya berdengen. Wa idza qila lahum la tufsidu tu panjang la tufsidu fil ardi qalu ya qalu innama nahnu muslihun. Kenapa kolomnya kok berpanjang yang panjang ya karena itu mat jaiz munfasil ya mat tabii bertemu dengan lafal yang awalnya berupa hamzah dan ya qalu itu pun panjang tapi karena lafal berikutnya, kalimat berikutnya innama dimulai dengan hamzah, maka panjangnya agak lebih itu ya. Dan Bapak Ibu sekalian ingkang dipun rahmati Allah, mari dua ayat ini kita pahami lebih ya, lanjut apa maksud daripada ayat ini. Yang jelas ini terkait dengan sifat orang-orang munafik. Di awal sudah disampaikan oleh Allah ayat 8 itu ada di antara manusia yang mengatakan yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir tapi ternyata mereka tidak beriman. Ngakune iman nanging batinnya kufur tidak beriman, itulah namanya orang munafik. Antara zahir dengan batin tidak sama ya. Kemudian kenapa mereka kok melakukan seperti itu? Mereka ingin menipu, membuat daya tipu. Apa? Dikatakan yukhadi'una Allaha walladzina amanu ya. Mereka ingin mengelabui, ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Tapi wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Akan tetapi daya tipu yang mereka lakukan itu sama sekali tidak ngaruh. Tidak ngaruh pada Allah, tidak ngaruh pada orang yang beriman, tapi justru tipu dayanya itu pada dia sendiri nanti akibatnya. Tapi mereka tidak mengetahui. Ya. Nah, dijelaskan kenapa sih bisa seperti itu ya? Orang kok bisa seperti itu. Fi qulubihim maradun. Fi qulubihim di dalam hati mereka, di dalam qulubihim hati-hati mereka, qulub jamak dari qalbun. Ya. Bentuk jamak dari qalbun. Qalbun itu hati. Nek qulub berarti hati-hati. Hati-hatinya ya. Fi qulubihim di dalam hati-hati mereka maradun ada penyakit. Para mufassir termasuk Ibnu Katsir sendiri itu mengatakan penyakitnya apa sih? Penyakit orang munafik. Ya, nifaknya itu, kemunafikannya itu yang menjadi penyakit. Ya. Ada yang mengatakan penyakitnya apa? Penyakitnya keraguan. Ada yang mengatakan penyakitnya maksiat. Tapi Ibnu Katsir mengatakan ya munafik itu sendiri merupakan penyakit hati. Ya.
Yang saya ibu-ibu bapak sekalian, dalam tubuh kita ini ada yang namanya jasad, jisim, al-jism, ya, tubuh, atau istilahnya wadah, bentuknya tubuh jasad yang real ya seperti ini. Ada yang namanya nafas, jiwa, ya, nek jasad orang mau jiwanya pak, ngapa nih pak Yas? Wong nek jiwanya sudah tidak ada, rohnya sudah diambil oleh Allah. Jadi ini apa? Mayit. Seorang akan berguna itu. Wong ngaruh meda itu ya wis. Cacile lebih. Kadang-kadang orang tua juga ngaruh meda juga takut, apalagi sekarang musim pandemi ini. Nah, ngaruh meda ya nggak hitung-hitung sih. Jasad itu kalau nggak ada jiwa, udah. Ya, di samping jasad dan jiwa ada yang namanya qulub. Kalau dalam bahasa kaminya itu rohani. Jadi nek penyakit jasad, penyakit fisik itu cepat orang tanggap. Kok awalnya rada meriang, cepat ngambil ultraful. Tubuh ultraful kan nanti ya. Kalau jiwa yang sakit, orang yang sakit jiwa kira-kira gimana? Ya ngomongnya saya naik diri, kepan dindi itu sudah orang mulai stres berat, jadi kita di jiwanya kena. Tapi yang penyakit pulau ini yang susah bagi orang-orang munafik untuk mendeteksi dirinya, di bawah dirinya itu ada penyakit. Karena apa? Penyakit itu tidak disadari, ya, penyakit kenifakan, ya, penyakit ketidakjujuran itu tidak disadari. Akhirnya apa? Kata Allah, fazadahumullahu marad. Ya, maka Allah akan menambah parah penyakit jiwa, penyakit hatinya. Semakin parah, semakin jauh, semakin tidak menyadari kalau dia itu punya penyakit. Penyakit apa tadi? Yaitu nifak, ya, penyakit kemunafikan. Itu kata Ibnu Katsir mengatakan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, walahum adzabun alim, mereka sudah diancam oleh Allah akan mendapatkan siksa yang pedih. Walahum, dan bagi mereka adzabun, siksa alimun yang pedih. Mengapa? Dimakan ya, disebabkan perilaku pendustaannya. Lima, disebabkan sesuatu yang mereka dustakan. Jadi jadi mau munafik itu ngertos, Pak. Benar-benar itu ngerti. Hanya mereka karena ada tendensi, ya, seperti yang saya ceritakan kemarin itu di bulan yang lalu. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik musyrikin, munafik dari golongan orang-orang musyrik Madinah, ya, dan para pengikutnya, jadi mereka ternyata memang punya tendensinya apa? Dia mengaku di hadapan Muhammad dan pengikutnya menjadi orang yang beriman karena dia punya tujuan. Jadi sebelum Rasulullah hijrah ke Yathrib, ke Madinah, waktu itu yang namanya Yathrib, itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya pengikut, punya geng, dari mana pengikutnya ini menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul itu sebagai pemimpin Madinah. Jadi ada ambisi. Oleh karena itu, supaya tidak ketahuan oleh Muhammad dan para pengikutnya, maka dia bermuka dua, ya, ambigu, bermuka dua, antara lahir dengan batin tidak sama. Lahirnya mengatakan iman, menjadi pengikut setia Muhammad, tapi batinnya dia ternyata menolak. Ada keinginan atau ambisi tadi, yaitu ingin menjadi pemimpin Madinah. Nah, ternyata niat yang seperti ini
oleh Allah nggak dibenarkan. Jadi oleh karena itu orang munafik itu yang melebihi orang kafir. Ya. Nah, orang kafir kan jelas cetrol, dia menentang, tidak setuju, kufur, jelas. Tapi kalau munafik ini, jadi dia kufur. Nah, ini orang menampakkan kekufurannya. Dia menyatakan iman, beriman, tapi ternyata batinnya enggak. Ya. Kemudian diwujudkan dalam perilakunya. Ayat yang ke-11 ya, ini salah satu perilaku orang munafik. Perilaku yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran ini. Wa idza ila dan tatkala dan ketika kila dikatakan lahum kepada mereka. Di wong iman, orang-orang yang beriman itu mengatakan kepada orang-orang munafik, la tufsidu fil ardh, la tufsidu, janganlah kamu membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Apa ketika ditegur, janganlah membuat kerusakan di dalam kehidupan. Mereka mengatakan, kalau mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Loh, aku rak membuat kerusakan. Saya hanya ingin berusaha untuk membuat kebaikan. Innama, sesungguhnya hanya nahnu, kami muslihun adalah orang-orang yang membuat kebaikan, kemaslahatan. Jadi perilaku yang pertama ini, orang munafik itu punya perilaku sering membuat kerusakan. Tapi ketika ditegur, janganlah kau buat kerusakan di muka bumi, mereka jawabnya enak, dia orang gaya rusak, aku malah bangun. Saya membangun untuk kemaslahatan umum. Ini yang sering terjadi. Jadi ketika diingatkan, dia tidak sadar dengan apa yang dilakukan itu sebenarnya merusak tata kehidupan, ya. Tapi ketika diingatkan seperti itu, enggak menyadari, tapi malah membantah. Saya tidak buat kerusakan, saya buat kebaikan. Ini seperti dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 205. Bisa dicatat nanti sebagai perbandingan, ya. Al-Baqarah ayat 204, 205, 204 sampai 205. Ini kebetulan saya mungkin. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ayat berikutnya, wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Al-Baqarah ayat 204 sampai 205. Ini juga menceritakan perilaku tadi yang sama dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-11 ini. Ya. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man, ada orang, yu'jibuka qaulu, yang perkataannya itu apa ya? Menakjubkan, ngomongin pinter, diplomasinya lihai, diksi-diksinya bagus, gitu ya. Jadi orang mendengar perkataannya itu orang top, hebat, gitu kan? Filhaya, hidupnya adalah kehidupan dunia ini. Dan tidak hanya itu, Pak. Wa yushhidullah ala ma fi qalbi. Ya. Dia mempersaksikan di hadapan Allah, mengakui di hadapan Allah apa yang ada di dalam hati. Jadi mengaku kalau
ya Allah, saya ini sebenarnya ingin membuat kebaikan, ya. Tapi kata Allah, wa huwa ala kulli hisab. Padahal mereka itu penentang yang paling dasar, ya. Penantang yang penantangnya Allah. Ini bicaranya. Wa idza tawalla sa'bil ardi yufsida biha wa yuhlikal harsa wan nasab. Ya, apabila mereka itu berpaling dari orang-orang mukmin, ya, sa'afil ardi, dia berusaha di dalam kehidupan bumi ini liyufsida biha, untuk membuat kerusakan di muka bumi, wa yuhlikal harsa wan nasab, dan merusak ternak atau tanaman dan tanaman dan keturunan, wanasl. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat, ya, atau tidak suka kepada kerusakan. Allah itu tidak menyukai adanya kerusakan. Ya. Jadi ini bandingan keterangan Allah, penjelasan Allah di dalam ayat yang lain, bahwa orang-orang munafik itu tidak sadar kalau mereka itu suka membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Jadi kemarin saya mendengarkan medsos, ya, di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Mungkin bapak-bapak ada yang ikut di medsos. Jadi ada penduduk atau warga Kalimantan Selatan yang membantah apa pernyataan daripada petinggi yang ada di negeri. Jadi mengatakan banjir yang sekarang sudah terjadi di Kalimantan Selatan itu adalah karena kesalahan hilir orang-orang yang dihilir. Orang-orang dihilir dan menolak. Hilir itu yang rendah, hilir itu yang rendah, daerah yang rendah, yang menjadi aliran daripada sumber air yang ada dari atas. Padahal sebenarnya menurut komentar warga itu, sebenarnya kesalahan itu bukan di hulu, kesalahan itu ada di hulu. Hulu itu yang tempat yang atas, ya, yang lebih atas. Kenapa di hulu melakukan kesalahan? Karena hutan-hutan sudah pada didebari, ya kan? Gunung-gunung sudah pada dikeruk. Akhirnya air yang mestinya bisa ditahan di atas itu langsung berlojot menghilir, sehingga hilir menjadi banjir ini. Ini saya amat benar juga. Jadi kesalahan itu tidak hanya di hilir, di daerah rendah, tapi juga mungkin dari atas itu juga yang ada yang salah. Makanya yang namanya membangun sekarang itu tidak boleh asal membangun, harus ada istilahnya dampak dari pembangunan yang nanti akan dirasakan oleh masyarakat itu apa. Itu juga harus diperhitungkan, tidak boleh asal membangun. Itu, ya. Jadi ini yang mestinya harus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita seperti itu. Jadi kalau nanti membangun kemudian dampaknya pada masyarakat itu besar, makanya kemarin ketika awal-awal Anies Baswedan sebagai gubernur dari DKI itu, dia menolak itu reklamasi. Karena apa? Itu berdampak pada rakyat-rakyat kecil, para nelayan di sekitarnya. Itu harus dihentikan. Ini pembangunan yang istilahnya arif dengan lingkungan, pembangunan yang berorientasi pada pelestarian daripada lingkungan. Jadi membangun itu tidak boleh merusak. Membangun itu harus setelah dibangun lingkungan baik, rakyat kecil pun terlindungi, ya, dari segala income per kapitanya dari pendapatan ini. Ini memang harus seperti itu yang namanya pembangunan. Ini Bapak-bapak, jadi mudah-mudahan kita termasuk mungkin membangun di rumah kita sendiri, ya, itu
kadang-kadang kita juga tidak memperhatikan bagaimana lingkungan kita. Yang umpamanya bangun, kemudian dari selokan akhirnya mampu tetangga, ini kan harus dihindari. Dulu ketika belum ada rumah ini, tetangga kita aman-aman. Tapi baru bangun rumah, selokannya atau aliran limbahnya itu malah melebur ke tempat tetangga, itu tidak boleh. Supaya tidak melebur dan mempengaruhi kenyamanan daripada tetangga kita, maka harus dibatasi. Jadi itulah cara Islam. Makanya sampai di dalam hadis itu, kalau membangun rumah, ojo ngasih trocoe itu menani panai tetangga, itu habis. Rasulullah sampai kuanti seperti ini. Agar apa? Ya, orientasi yang kita pembangunan yang kita lakukan itu ya seperti lingkungan. Jadi tidak asal kemudian bangun, kemudian ternyata setelah dibangun seorang kampung jadi macet. Karena bangunan sehingga yang tadi aliran air bisa mengalir karena ada pembangunan baru yang terlalu mepet itu sehingga tergenang. Ini hal-hal yang oleh Rasulullah sendiri itu sangat perhatikan dalam Islam. Kepada siapapun, tidak hanya kepada sesama muslim, tetangga muslim, kepada tetangga yang non muslim pun kita harus seperti itu. Itu harus. Kita ingat Bapak Ibu sekalian, ada satu kisah zaman Khalifah Abdul Khattab. Ada salah satu gubernurnya yang namanya Amr bin As. Ya, dia membangun istana megah di Mesir. Ya. Kemudian di depan istana itu ada rumah beliau miliknya orang Yahudi, agar tidak mengganggu pandangan keindahan. Maka rumah Riyadh itu ditawar oleh gubernur Amr bin As. Baik saudaraku, gimana kalau rumah tanahmu ini saya bilang tidak. Udahlah, kalau saya beli 3 kali lipat. Tidak. Wong ini usaha saya, jadi bayar saya dari muda, sekarang itu tua saya 5. Bagaimana kalau 5 kali lipat? Sampai di harganya juga tetap orang yang itu tidak mau. Nah, pada akhirnya Khalifah Umar Gubernur Amr bin As memerintahkan pegawainya untuk menggusur rumah. Nah, rakyat kecil, walaupun dia orang yang ini saya harus lapor kemana? Gubernur kayak gini. Akhirnya dia dengan jarak tempuh yang sangat jauh madep menghadapi Khalifah Umar bin As. Dia sampaikan keluhannya, penderitaannya yang dilakukan oleh bawahannya dari Khalifah. Sampaikan barang itu suruh ngambil dan coba di sampah itu ada tulang, ambilkan tulang, kemudian oleh Umar dibuat huruf alif dengan pedang. Sudah sampaikan tulang ini nanti kepada gubernur. Dia kecewa, saya jauh-jauh minta keadilan, jawabannya hanya tulang ditulis. Ya dia mana menggerutu dalam hati orang bakal kalau tidak. Dia sampaikan kepada gubernur. Ketika itu gubernur mendapatkan pesan lewat tulang yang digaris dengan pedang, langsung perintahkan robohkan masjid yang sudah jadi, bangun rumah orang Yahudi dengan baik lagi. Orang Yahudi jadi penasaran, maknanya uang yang digaris ini kok gubernur sampai begitu ketakutan. Akhirnya dijelaskan oleh Amr bin As. Kesenangan-senangan
yang ada itu harus ingat bahwa semua nanti akan menjadi uang seperti ini. Ojo pengen jadi gubernur sewenang-wenang, jadi penguasa sewenang-wenang. Ingatkan dulu, akan menjadi uang yang tidak berguna. Dari itulah akhirnya orang Yahudi betapa indahnya Islam. Akhirnya masuk Islam. Ya, ini hal-hal yang barangkali menjadi satu pelajaran dari kita itu, terutama ketika kita hidup berdampingan dengan tetangga, entah itu muslim atau kita tetap harus baik, tetap melakukan keadilan. Oleh karena itu, orientasi di dalam Islam ketika melakukan sesuatu itu harus sadar tentang itu. Tidak boleh tangan-tangan itu tak bangun mau tak boleh terserah, tapi nggak boleh seperti itu. Kita harus bagaimana tetangga saya kalau saya sebelum bangun seperti ini. Inilah indahnya Islam. Makanya banyak sekali orang-orang yang tadinya menentang Islam melihat penampilan tokoh-tokoh Islam, baik Nabi sendiri, para khalifah yang begitu adil, begitu bijaksana, itu mereka takluk langsung menolak agama Islam. Ini Ibu dan Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan dua ayat ini. Jadi karena apa? Dibentuk ayat tadi dikatakan, ya. Jadi perilaku yang pertama itu orang munafik itu suka membuat kerusakan di muka bumi. Padahal Allah itu tidak menyukai kerusakan. Itu ya. Lalu sidubilah kalau nama anjur ala inalu hukum siduna walakin la yashkur. Jadi akan tetapi mereka tidak menyadari ketika diingatkan maksud dari kerusakan dalam kehidupan ini. Mereka tidak sadar tentang kelakuannya, tapi malah membantah. Orang itu tidak lihat kebenaran, malah diarani rusak. Jadi itu Ibu sekalian, Bapak sekalian yang saya hormati, waktu masih 2 menit. Barangkali kita sudah sepakat jam 9 selesai. Ini jam saya jam 20 lewat 58. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan 2 ayat ini. Mudah-mudahan 2 ayat saja ini yang bisa Bapak-Bapak bisa memahami, terutama keterangan-keterangan yang saya sampaikan berdasarkan tafsir ini bisa diambil hikmah dan ibrah pelajaran dari kita. Barangkali kita perlu lebih memperbaiki cara hidup kita, ya, agar jangan sampai masuk dalam kategori orang-orang yang berperilaku seperti orang munafik. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan ini silakan secara resmi Mas, dan ini bisa disampaikan kepada Pak Ketua atau Pak Pengurus monggo, yang supaya nanti menjadi dokumentasi dari Lawismu untuk laporan yang bertanggung jawab terhadap dana-dana yang dipasarkan ke masyarakat. Akhirnya mohon maaf atas kekurangan.